Selamat siang Ibu dan teman-teman. Shalom. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang dibawakan oleh teman saya. Waktu dan tempat dipersilakan. Halo semuanya, Shalom. Pada video kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan paper kami yang kami buat dengan memperhatikan metode studi pustaka pada sebuah artikel, yaitu artikel Between Sacred and Profane. Dalam artikel ini kami berfokus membahas bab 3, yaitu Question Media and Religion, yaitu mempertanyakan media dan agama oleh Jolie Michael. Pada paper kali ini, bab 3 ini secara kritis memperlihatkan hubungan yang kompleks antara media dan agama, yaitu mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan sentral yang muncul dalam interaksi tersebut. Nah, dalam bab 3 ini ada beberapa pokok bahasan yang nanti dibahas. Yang pertama yaitu bahaya, yang kedua sumber daya, yang ketiga peluang, dan keempat yaitu penonton pada media dan agama. Baik, pembahasan kita kali ini adalah mempertanyakan media dan agama. Baik, kita masuk pada poin pertama yaitu danger atau bahaya. Apa saja sih bahaya dan ancaman yang ditimbulkan oleh media? Media berpotensi melemahkan kepercayaan dan pengetahuan agama serta mengubah cara orang berinteraksi dengan ajaran dan praktik keagamaan yang keliru, yang dimana informasi agama mudah didapatkan melalui media dan banyak orang yang belajar agama sendiri tanpa bimbingan yang benar, dan pemuka agama menjadi berkurang. Serta sejarah menunjukkan bahwa setiap kemunculan teknologi baru seperti percetakan, televisi, dan internet selalu mendapatkan respon kritis dari pemimpin agama serta kekhawatiran dampak negatif tersebut. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Hal penting yang perlu diperhatikan oleh kita adalah bagaimana media baru ini seringkali dianggap sebagai ancaman terhadap tatanan yang ada. Di sisi ini, di dalam hal ini, kritik terhadap televisi, film, maupun internet ini mencerminkan kekhawatiran yang lebih luas tentang bagaimana media dapat mengubah cara orang memahami, tentang bagaimana media dapat mengubah cara orang untuk menjalani keyakinan mereka. Oh my God! Tapi bohong. Mitchell mengutip beberapa tokoh kritis yang menyoroti dampak negatif dan media visual terhadap pemahaman agama. Mereka memberikan argumen bahwa media dapat mengalihkan perhatian dari substansi ajaran agama dan menciptakan gambaran yang tidak sesuai atau tidak akurat tentang sebuah keyakinan. Selanjutnya ada opportunity atau peluang. Pernyataan kedua yang diajukan adalah peluang. Peluang yang ada untuk mengkomunikasikan keyakinan agama melalui berbagai media. Dalam konteks ini, banyak pemimpin agama dan praktisi yang melihat media sebagai alat yang dapat digunakan untuk menjangkau khalayak yang lebih luas. Sehingga meskipun ada kritik terhadap media, banyak pemimpin agama yang berhasil memanfaatkan media untuk tujuan dakwah. Mereka menciptakan banyak program-program yang menarik dan profesional yang tidak hanya menjangkau umat mereka tetapi juga menarik perhatian khalayak yang lebih luas. Dalam hal ini, Michael menunjukkan bahwa media juga dapat berfungsi sebagai jembatan antara tradisi keagamaan dan masyarakat modern, dan juga memungkinkan agar pesan-pesan keagamaan untuk dapat disampaikan dengan cara yang lebih relevan dan menarik.
Ya, baik Ibu dan teman-teman, di saat ini kita akan masuk pada poin yang ketiga, yaitu resources atau sumber daya. Pentingnya sumber daya yang tersedia bagi para peneliti di bidang media dan agama. Kenapa disebut penting atau sangat penting? Karena penulis mengidentifikasi bahwa ada 4 bentuk analisis yang berpengaruh. Yang pertama yaitu perspektif sejarah, yang kedua yaitu dampak media, yang ketiga yaitu teori kritis, dan yang terakhir atau yang keempat yaitu analisis resepsi audiens. Dengan demikian, dengan memanfaatkan berbagai tradisi dan metodologi penelitian, para sarjana dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang interaksi antara media dan agama. Nah, selain itu juga, di sini penulis menekankan bahwa kita perlu untuk memperluas definisi media itu sendiri, untuk mencakup tidak hanya bentuk-bentuk media tradisional seperti buku atau lukisan, tapi juga pada media-media baru yaitu internet dan telepon seluler. Jadi, pembahasan ini terkait berbagai sumber daya akademis dan metodologis yang digunakan untuk menganalisis interaksi antar agama dan media. Termaksud diantaranya adalah teori besar. Kemudian kita masuk pada poin yang keempat, yaitu audiens atau pendengar atau penonton. Perhatian yang tidak kalah pentingnya terletak pada para audiens, di mana menjadi elemen penting dalam memahami berbagai pesan keagamaan yang diterima dan diinterpretasikan. Hal ini membahas bagaimana audiens aktif membentuk makna dari konten media dan bagaimana teknologi komunikasi memungkinkan pembentukan komunikasi global dalam konteks keagamaan. Jadi teman-teman, pada poin yang keempat bagian kedua saya akan menjelaskan tentang audiens atau pendengar. Jadi audiens itu menjadi elemen penting dalam memahami bagaimana pesan keagamaan diterima dan diinterpretasikan. Ini membahas bagaimana audiens aktif membentuk makna dari konten media dan bagaimana teknologi komunikasi memungkinkan pembentukan komunitas global dalam konteks keagamaan. Oke teman-teman, yang berikut itu penjelasan tentang definisi dan kesimpulan. Hal penting untuk diingat teman-teman sekalian bahwa pendekatan terhadap media tidak semuanya bersifat positif. Oleh sebab itu, secara keseluruhan tulisan ini memberikan gambaran tentang seimbang interaksi antara media dan agama. Mitchell berhasil menunjukkan bahwa meskipun ada tantangan yang dihadapi oleh agama dalam menghadapi media baru ini, ada juga peluang yang signifikan untuk menggunakan media sebagai alat untuk menyebarkan pesan keagamaan. Ya, terima kasih bagi saya yang membawa kesimpulan yang tadi sudah dibawa oleh teman saya. Sini saya akan menjelaskan keseluruhan. Menegaskan membawa media baru membawa dua sisi yang bagi agama tantangan dan peluang. Di satu sisi, agama harus mampu menyesuaikan diri dengan nikmati media digital terus berkembang. Namun di sisi lain, media baru membawa peluang dasar bagi agama untuk menjangkau audisi yang lebih luas, menyebarkan nilai-nilai spiritual serta mengaplikasikan pesan-pesan keagamaan dengan secara lebih efisien dan menarik di era digital. Misalnya teman-teman kalau nonton scroll TikTok, pastikan ada yang IRK yang dia membahas dia punya agama, yang biasa agama-agama membahas agama yang dalam TikTok itu. Apa wae tak tabrak yang menjadi penghalang.